Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar? Saudara sehat semua? Ada sukacita? Atau mungkin saudara sedang mengalami suatu pergumulan? Apapun itu, jadi mari kita tetap dekat kepada Tuhan. Kita belajar firman Tuhan supaya kita makin dikuatkan, diberikan penghiburan, dan dimampukan hidup memuliakan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, seringkali saya mendengar di dalam pelayanan kalau lagi bersama-sama, ada beberapa yang sharing kepada saya, dan saya juga sering mendengar di luar sana, mengatakan demikian. Apa yang saya dapat? Saya tidak dihargai. Saya sudah giat mati-matian melayani, tapi kondisi saya tidak kunjung membaik juga. Mengapa mereka yang tak percaya juru selamat diberkati dengan melimpah? Mereka jaya, mereka menang, gilang gemilang. Kita yang sudah lama melayani, tak kunjung membaik juga. Allah tidak adil. Nah, saudara pernah mendengar demikian? Ini adalah jeritan manusiawi, manakala seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian ia menjadi marah, ia kecewa, dan menyalahkan Tuhan. Dan logika orang biasanya akan berpikir bahwa kalau memang melayani, ya pasti diberkati dong. Berkat itu kelihatan dan melimpah. Lantas mereka mengambil contoh Abraham, Yusuf, Salomo, dan sebagainya. Tapi mereka lupa, ada Ayub, ada Stefanus, dan Tuhan Yesus sendiri yang mati di atas kayu salib. Bahkan rasul-rasul juga mati dengan cara yang mengenaskan. Paulus mengatakan sebagai saudara-saudara yang kekasih di sini, itu bukan sekedar lip service, tapi sungguh-sungguh mempraktekannya. Ia membuat tenda, ia mengajar dan mengarahkan jemaat mula-mula untuk saling tolong-menolong, menikmati bersama hasil ladang dan pekerjaan mereka. Seseorang bisa berdiri teguh dan tidak goyah serta giat di dalam pekerjaan Tuhan hanya jika, perhatikan, hanya jika Roh Kudus membuatnya demikian, memampukan setiap orang percaya, setiap orang yang melayani Tuhan. Pertolongan dan kekuatan kita adalah dari Dia. Kita disadarkan untuk berpusat hanya kepada Kristus, hanya mengandalkan Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Tidak ada sistem agama lain yang memiliki harapan yang seperti ini. Tidak ada sistem lain yang melakukan apapun untuk menghilangkan kesuraman atau mengusir kengerian dari kubur. Dan kalau kita renungkan di sini, betapa bodohnya orang yang menolak Injil. Satu-satunya sistem yang membawa kehidupan dan keabadian menjadi terang. Dan betapa bodohnya mereka yang menolak pengajaran tentang kebangkitan. Dan mereka kemudian berbaring di kubur tanpa kedamaian, tanpa harapan, tanpa keyakinan bahwa akan ada dunia kemuliaan, tanpa juru selamat, hidup tanpa Tuhan, dan mati seperti orang biadab. Di dalam Kristus ada keselamatan, saudara-saudara. Dan inilah kabar baik dan sukacita bagi orang Kristen, bagi setiap orang percaya. Kalau kita berbicara terhadap orang yang menolak keselamatan di dalam Yesus, kalau kita renungkan lucu sekali. Kalau mereka tidak yakin selamat, untuk apa memberitakannya kepada orang yang sudah yakin selamat? Dan mengapa kita harus terus giat di dalam pekerjaan Tuhan kalau memang tidak ada keselamatan di sana? Tapi di dalam Yesus keselamatan itu pasti. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan dikatakan terhadap orang yang di sebelah Yesus yang kemudian percaya, dan tentu saja itu pekerjaan Roh Kudus.
Tuhan Yesus memberikan jaminan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Nah, untuk meyakinkan orang yang sedang sekarat bahwa ia tidak memiliki dasar harapan yang kuat, bahwa alam semesta adalah tanpa Bapa dan tanpa Allah, bahwa kuburan mengakhiri karir manusia selamanya, dan di dalam kubur seseorang yang tidak percaya, ia akan tenggelam ke dalam kehancuran yang abadi, ke dalam kebinasaan yang kekal. Di tengah-tengah dunia yang kacau ini, kita harus mengisi pikiran yang sedih dengan damai sejahtera, sukacita di dalam Kristus. Ini penting untuk menopang jiwa di dalam pencobaan. Pada saat jiwa kita mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan saat mengalami percobaan, ataupun berbagai kesukaran hidup, dan dalam kesuraman dan penderitaan terhadap kengerian akan kematian. Tidak ada yang lebih indah dari semua jerih payah itu, selain pada akhirnya nanti kita tinggal diam bersama dengan Kristus selama-lamanya di surga. Dan karena itu, mari kita selalu setia kepada Dia yang adalah setia. Kita bisa terus berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat. Bukan karena kita hebat, tapi kita bersuka cita. Karena Tuhan yang menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemauan maupun kemampuan untuk mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.